Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CPO ingin menjelaskan tentang PSAK 68, di mana tentang nilai wajar menurut PSAK 68 dan penerapannya dalam PSAK dari mata kuliah Akuntansi Perkebunan. Oke, di sini kelompok CPO terdapat dari dua universitas, yaitu yang pertama Perbanas Institute dan yang kedua adalah Universitas Lancang Kuning. Untuk dari Perbanas Institute, yang pertama ada Ananda Febriana Syafitri, yang kedua ada Makfiro, yang ketiga ada Novia, yang keempat ada Rindi, yang kelima ada Shiva, dan untuk dari Universitas Lancang Kuning, yang pertama ada Febrili Dayani, yang kedua Intan, yang ketiga Linda, yang keempat Rian, dan yang kelima Vicky. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Makfiro. Definisi nilai wajar dalam PSAK lama beserta kelemahannya. Definisi nilai wajar dalam PSAK lama yaitu nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Definisi nilai wajar dalam PSK lama ini memiliki kelemahan. Yang pertama ada di kata dipertukarkan, karena tidak spesifik apakah entitas menjual atau membeli aset. Yang kedua ada di kata diselesaikan, karena tidak jelas tentang diselesaikan, karena tidak menunjukkan kreditor. Yang ketiga ada kata melakukan, karena tidak menjelaskan kapan transaksinya terjadi. Yang keempat yaitu ada pada kata wajar, yaitu karena tidak jelas tentang pengertian nilai wajar. Hierarki penentuan nilai wajar dalam PSAK lama. Yang pertama, kuotasi harga di pasar aktif. Yang kedua, jika pasar tidak aktif, maka menggunakan teknik penilaian yang meliputi A. Penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan jika tersedia. Yang B. Referensi atas nilai wajar terkini dan instrumen lain secara substansial sama analisis arus kas yang diskonto dan model penerapan harga opsi. Oke, di sini aku mau ngebahas nilai wajar PSAK 68. Untuk PSAK 68 sendiri, yang pertama kita ada pendahuluan, kedua pengukuran, ketiga pengungkapan, lampiran A definisi istilah, lampiran B pedoman penerapan, lampiran C tanggal efektif dan transisi, lampiran D amandemen terhadap PSAK, dan yang terakhir adalah contoh ilustrasi. Oke, di sini ada konsep nilai wajar PSAK 68, di mana tujuannya adalah mendefinisikan nilai wajar atau fair value. Yang kedua, menetapkan dalam suatu pernyataan kerangka pengukuran nilai wajar. Dan yang terakhir, ada masyarakat pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Jadi di sini aku mau ngejelasin nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran yang spesifik atas suatu entitas. Untuk beberapa aset dan liabilitas, transaksi pasar atau informasi pasar yang dapat diobservasi dapat tersedia untuk aset dan liabilitas lain. Hal tersebut mungkin tidak tersedia, akan tetapi tujuan pengukuran nilai wajar dalam kedua kasus tersebut adalah sama. Untuk memperkirakan harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau menyolehkan liabilitas akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Dan di sini ada ruang lingkupnya, jadi pernyataan ini diterapkan ketika pernyataan lain masyarakat atau mengizinkan pengukuran atau mengungkapkan mengenai nilai wajar. Dan pengukuran seperti nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual
Berdasarkan nilai pasar, berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran tersebut, kecuali sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 6 dan 7. Ruang lingkup pengecualian, paragraf 6 dan 7. Pengukuran dan pengungkapan. Ada 3 pengukuran dan pengungkapan. Yang pertama, transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53, pembayaran berbasis saham. Yang kedua, transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 73, sewa, dan pengukuran yang memiliki beberapa keserupaan dengan nilai wajar tetapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto, net realizable value dalam PSAK 14, persediaan atau nilai pakai, value in use dalam PSAK 48, penurunan nilai aset. Pengungkapan. Yang pertama, aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 24. Yang kedua, investasi program manfaat purna karya yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 18. Yang ketiga, aset yang jumlah terpulihkannya adalah nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48. Definisi nilai wajar. Nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. The price that would be received to sell an asset or transfer a liability in an orderly transaction between market participant and the measurement debt. Aset dan liabilitas. Ada 4 aset dan liabilitas, yaitu pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas tertentu. Yang kedua, ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Yang ketiga, karakteristik tersebut misalnya kondisi dan lokasi aset, dan pembatasan jika ada atas penjualan atau penggunaan aset. Yang keempat, aset atau liabilitas diukur pada nilai wajar dapat terdiri dari aset atau liabilitas yang berdiri sendiri atau sekelompok aset atau liabilitas. Transaksi. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini. Nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi, yang pertama, di pasar utama, principal market, untuk aset atau liabilitas tersebut. Atau yang kedua, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan, most advantage market, untuk aset atau liabilitas tersebut. Transaksi. Yang pertama, transaksi teratur. Transaksi yang mengasumsikan exposure ke pasar untuk periode sebelum tanggal pengukuran untuk memungkinkan kegiatan perusahaan yang lazim dan umum untuk transaksi yang melibatkan aset atau liabilitas. Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang dipaksakan. Contoh, likuidasi dipaksakan atau penjualan karena keterpaksaan. Kedua, pasar utama, principal market.
pasar dengan volume dan tingkat aktivitas terbesar untuk aset atau liabilitas. Yang ketiga, pasar yang paling menguntungkan, most advantage market. Pasar yang memaksimalkan jumlah yang akan diterima untuk menjual aset atau meminimalkan jumlah yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas setelah memperhitungkan biaya transaksi dan biaya transfer. Pelaku pasar diantaranya entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. Yang kedua, entitas mengidentifikasi pelaku pasar secara umum, mempertimbangkan faktor yang spesifik untuk pertama, aset dan liabilitas, kedua, pasar utama, ketiga, pelaku pasar yang akan melakukan transaksi. Pelaku pasar. Pelaku pasar, pembeli dan penjual di pasar utama paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas yang memiliki seluruh karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembeli dan penjual independen satu sama lain, yaitu bukan pihak berelasi sesuai PSAK 7, walaupun harga dalam transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan sebagai input yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar jika entitas memiliki bukti bahwa transaksi dilakukan menggunakan persyaratan pasar. Kedua, pembeli dan penjual memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aset atau liabilitas dan transaksi menggunakan seluruh informasi yang dapat diperoleh melalui upaya uji tuntas yang lazim dan umum. Ketiga, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi atau aset atau liabilitas. Keempat, pembeli dan penjual bersedia untuk melakukan transaksi atau aset atau liabilitas, yaitu mereka termotivasi namun tidak terpaksa atau dipaksa melakukan hal tersebut. Pedoman penerapan. Saat mengukur nilai wajar menggunakan asumsi, artinya pihak yang berpartisipasi dalam pasar menentukan harga aset atau liabilitas berdasarkan kondisi pasar saat itu, termasuk asumsi tentang resiko, karakteristik aset dan liabilitas khusus yang dipertimbangkan pihak berpartisipasi dalam pasar saat menentukan harga pada tanggal pengukuran, termasuk yang pertama, umur, kondisi dan lokasi aset. Yang kedua, restriksi atas penjualan atau penggunaan. Harga. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini, yaitu harga keluaran, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Penerapan aset non-keuangan, penggunaan tertinggi dan terbalik. Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaliknya, highest and best use, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Penggunaan tertinggi dan terbaiknya memperhitungkan yang pertama, penggunaan secara fisik dimungkinkan, memperhitungkan karakteristik fisik aset. Yang kedua, penggunaan yang secara hukum diizinkan, memperhitungkan adanya pembatasan hukum atas penggunaan aset. Yang ketiga, penggunaan yang layak secara keuangan.
Selanjutnya, premis penilaian aset non-keuangan. Penggunaan tertinggi dan terbaik aset non-keuangan dapat memberikan nilai maksimum dengan melalui yang pertama, penggunaan kombinasi dengan aset atau liabilitas, maka nilai wajar adalah didasarkan asumsi aset tersebut digunakan bersama aset atau liabilitas lain. Yang pertama, kombinasi, yang kedua aset pelengkap, dan yang ketiga relevan dari kelompok aset. Selanjutnya, melalui penggunaan aset secara terpisah, nilai wajar adalah harga diterima dalam transaksi menjual aset kepada pelaku pasar yang akan menggunakan secara terpisah. Liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa liabilitas keuangan atau liabilitas non-keuangan atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri dialihkan kepada pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri mengasumsikan yang pertama, liabilitas akan tetap terutang dan pelaku pasar yang menerima pengalihan disyaratkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Liabilitas tidak akan diselesaikan dengan pihak lawan atau diakhiri pada tanggal pengukuran. Yang kedua, instrumen ekuitas milik entitas sendiri akan tetap beredar dan pelaku pasar yang menerima pengalihan akan mengambil alih hak dan tanggung jawab yang terkait dengan instrumen tersebut. Instrumen tersebut tidak akan dibatalkan atau diakhiri pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, ketika harga kuotasian untuk pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan item yang identik dimiliki oleh pihak lain sebagai aset. Entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas dari perspektif pelaku pasar yang memiliki item yang identik sebagai aset pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Entitas mengukur liabilitas dan ekuitas dengan yang pertama menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk item yang identik yang dimiliki oleh pihak lain sebagai aset jika harga tersebut tersedia. Yang kedua, jika harga tersebut tidak tersedia, menggunakan input lain yang dapat diobservasi sebagai harga kuotasian di pasar yang tidak aktif untuk item yang identik yang dimiliki oleh pihak lain sebagai aset. Yang ketiga, jika harga dapat diobservasikan dalam yang pertama dan kedua tidak tersedia, maka menggunakan teknik penilaian lain seperti pendekatan penghasilan. Contohnya, teknik nilai kini yang memperhitungkan nilai arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima pelaku pasar dari kepemilikannya atas liabilitas atau instrumen ekuitas sebagai aset. Dan pendekatan pasar, contohnya menggunakan harga kuotasian untuk liabilitas atau instrumen ekuitas yang serupa yang dimiliki oleh pihak lain sebagai aset. Selanjutnya, liabilitas dan instrumen ekuitas yang tidak dimiliki pihak lain sebagai aset. Ketika harga kuotasian untuk pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang identik atau serupa tidak tersedia dan item yang identik tidak dimiliki oleh pihak lain sebagai aset. Entitas mengukur nilai wajar liabilitas atau instrumen ekuitas menggunakan teknik penilaian dari perspektif pelaku pasar yang memiliki liabilitas atau telah menerbitkan klaim atas ekuitas. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Novia, yaitu risiko wens prestasi. Nilai wajar liabilitas mencerminkan dampak risiko wens prestasi. Risiko wens prestasi mencakup namun tidak terbatas pada risiko kredit entitas
atau sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 60, Instrumen Keuangan Pengungkapan. Risiko once prestasi diasumsikan sama sebelum dan sesudah pengalihan liabilitas. Selanjutnya, pembatasan yang mencegah pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Dampak pembatasan yang mencegah pengalihan liabilitas atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri baik secara implisit atau eksplisit tercakup dalam input lain terhadap pengukuran nilai wajar. Liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Nilai wajar liabilitas keuangan dengan fitur dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Contohnya giro adalah tidak kurang dari jumlah yang terutang pada saat penarikan. Didiskontokan dari tanggal pertama jumlah tersebut dapat disyaratkan untuk dibayar. Selanjutnya, penerapan pada aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak lawan. Jika entitas mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut berdasarkan eksposur netonya terhadap risiko pasar atau risiko kredit, entitas diizinkan untuk menerapkan pengecualian terhadap pernyataan ini untuk mengukur nilai wajar. Entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara konsisten dengan bagaimana pelaku pasar menetapkan harga eksposur risiko neto pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, entitas diizinkan untuk menggunakan pengecualian jika entitas melakukan seluruh hal sebagai berikut. A. Mengelola kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan eksposur neto entitas terhadap risiko pasar tertentu atau terhadap risiko kredit dari pihak lawan tertentu sesuai dengan risiko manajemen atau strategi investasi entitas yang terdokumentasi. B. Menyediakan informasi atas dasar tersebut mengenai kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan kepada anggota manajemen kunci entitas sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7. C. Disyaratkan atau lebih menentukan untuk mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada setiap akhir periode pelaporan. Pengecualian per 48 hanya berlaku untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55. Eksposur terhadap nilai pasar. A. Ketika menggunakan pengecualian per 48, entitas menerapkan bid-ask spread yang mempresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut pada eksposur neto entitas terhadap risiko pasar. B. Ketika menggunakan pengecualian per 48, entitas memastikan bahwa risiko pasar dalam kelompok aset dan liabilitas keuangan tersebut secara substansial sama. C. Durasi eksposur entitas terhadap risiko pasar secara substansial sama. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Linda Kristianti. Ekspor terhadap risiko pihak lawan tertentu. A. Ketika menggunakan pengecualian per 48, entitas memperhitungkan dampak ekspor neto terhadap kredit entitas dalam pengukuran nilai wajar ketika pelaku pasar memperhitungkan perjanjian apapun yang ada saat ini yang mengurangi ekspor risiko kredit jika gagal bayar. Yang B. Pengukuran nilai wajar mencerminkan harapan pelaku pasar mengenai kemungkinan bahwa perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum jika terjadi gagal bayar. Selanjutnya, nilai wajar pada saat pengakuan awal. Harga transaksi adalah harga yang dibayar untuk memperoleh aset atau harga yang diterima untuk mengambil ahli liabilitas atau harga masuk. Selanjutnya, nilai wajar aset atau liabilitas adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas atau harga keluar. C. Dalam banyak kasus, harga transaksi akan sama dengan nilai wajar. Contohnya, kasus tersebut terjadi pada tanggal transaksi untuk membeli aset di pasar di mana aset tersebut akan dijual.
D. Jika harga transaksi berbeda dengan nilai wajar, maka entitas mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi, kecuali dinyatakan lain dalam pernyataan tersebut. Selanjutnya, teknik penilaian. Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Tujuan teknik penilaian untuk mengestimasi harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi antara para pelaku pasar pada saat transaksi. 3 teknik penilaian yang digunakan secara luas adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan penghasilan. Teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar diterapkan secara konsisten. Penggunaan teknik tunggal atau beberapa teknik penilaian dimungkinkan. Pengukuran nilai wajar adalah titik dalam rentang tersebut yang paling mewakili nilai wajar dalam keadaan tersebut. Prinsip umum teknik penilaian yaitu teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Entitas memilih input yang konsisten dengan karakteristik aset atau liabilitas yang akan diperhitungkan pelaku pasar dalam transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut. Input berdasarkan harga bid and ask. Jika aset atau liabilitas yang diukur pada nilai wajar memiliki harga bid and harga ask, contohnya input dari pasar luar, harga dalam bid ask spirit yang paling mempresentasikan nilai wajar dalam keadaan tersebut digunakan untuk mengukur nilai wajar terlepas dari di mana input tersebut dikategorikan dalam hierarki nilai wajar, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Penggunaan bid ask spread untuk posisi aset dan liabilitas diizinkan tetapi tidak disyaratkan. Selanjutnya, pernyataan ini tidak menghalangi penggunaan harga nilai tengah pasar atau mid market pricing atau konvensi penentuan harga lain yang digunakan pelaku pasar sebagai panduan praktis untuk mengukur nilai wajar dalam bid ask spread. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya Vicky Temisi AHA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai input level 1, 2, dan 3. Input level 1 adalah harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang diidentik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Penekanan pada level 1 adalah pasar utama untuk aset atau liabilitas jika tidak terdapat pada pasar utama yang paling menguntungkan. Dan yang kedua, apakah entitas dapat melakukan transaksi untuk aset atau liabilitas tersebut. Input level kedua, input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasikan untuk aset atau liabilitas baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penyesuaian terhadap input level 2 akan beragam tergantung pada faktor yang spesifik atau aset yang liabilitas. Faktor tersebut termasuk adalah 1. Kondisi atau lokasi aset. Yang kedua, tingkat di mana input terkait dengan item yang sebanding dengan aset atau liabilitas. Yang ketiga, volume atau level aktivitas di pasar diterima input pada DMT. Input level yang ketiga adalah yang tidak dapat diobservasikan untuk aset atau liabilitas. Input yang tidak dapat diobservasikan digunakan untuk mengukur nilai wajar sejauh input yang dapat diobservasikan yang relevan tidak tersedia. Selanjutnya, pengungkapan. Entitas pengungkapan informasi yang membantu penggunaan laporan keuangannya untuk menilai kedua hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar. Yang kedua, untuk mengukur nilai wajar yang berulang yang menggunakan input yang tidak dapat diobservasikan yang disignifikasikan pada level 3. Dampak dari pengukuran terdapat laba rugi atau penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut.
Untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu level detail yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan. Yang kedua, berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan. Yang ketiga, berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu dilaksanakan, dan apakah penggunaan laporan keuangan yang membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan. Dan selanjutnya yaitu pedoman penerapan, pendekatan pengukuran nilai wajar, premis penilaian untuk aset non-keuangan, nilai wajar pada saat pengakuan awal, teknik penilaian yaitu pendekatan pasar, pendekatan biaya, pendekatan penghasilan, teknik nilai kini, komponen penilaian nilai kini atau prinsip umum risiko dan ketidakpastian, teknik penyesuaian tingkat diskonto, teknik nilai kini yang diharapkan, atau penerapan teknik nilai kini pada liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang tidak dimiliki oleh pihak lain sebagai aset. Pengukuran nilai wajar ketika volume atau tingkat aktivitas aset atau liabilitas menurun secara signifikan. Identifikasi transaksi tidak teratur, penggunaan harga kuotasian yang disediakan oleh pihak ketiga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Vicky, yakni mengenai pengukuran aset non-keuangan. Entitas mengakuisisi aset dan mengambil alih liabilitas dalam suatu kombinasi bisnis. Aset A, aset B, dan aset C. Aset C merupakan perangkat lunak penagihan atau billing yang tak terpisahkan dari bisnis yang dikembangkan oleh entitas yang diakuisisi untuk penggunaannya sendiri bersama dengan aset A dan B, yaitu aset yang terkait. Diketahui nilai wajar setiap aset dapat diukur secara terpisah. Setiap aset akan memberikan nilai maksimum kepada pelaku pasar utamanya melalui penggunaannya dalam kombinasi dengan aset lain atau dengan aset dan liabilitas lain. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan saat ini aset tersebut bukanlah penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Kelompok aset pembeli finansial. Entitas menentukan bahwa pembeli finansial tidak memiliki aset yang terkait atau aset pengganti yang akan meningkatkan nilai kelompok di mana aset tersebut akan digunakan. Karena pembeli finansial tidak memiliki aset pengganti, maka aset C, yaitu perangkat lunak penagihan, akan digunakan selama umur ekonominya. Nilai wajar aset. Aset A Rp300, aset B Rp200, aset C Rp100. Kelompok aset pembeli strategis. Entitas menentukan bahwa pembeli strategis memiliki aset terkait yang akan meningkatkan nilai kelompok, di mana aset tersebut akan digunakan, yaitu sinergi pelaku perusahaan. Aset tersebut mencakup aset pengganti untuk aset C, perangkat lunak penagihan, yang hanya akan digunakan untuk periode transaksi terbatas dan tidak dapat dijual secara tersendiri pada akhir periode tersebut. Karena pembeli strategi memiliki aset pengganti, maka aset C tidak akan digunakan selama umur ekonominya. Nilai wajar aset. Aset A sebanyak Rp360, aset B sebanyak Rp260, dan aset C sebanyak Rp30. Nilai wajar diindikasikan aset sebagai suatu kelompok dalam kelompok aset pembeli strategis adalah Rp650. Nilai wajar aset A, B, dan C akan ditentukan berdasarkan penggunaan aset tersebut sebagai suatu kelompok dalam kelompok pembeli strategis. Dalam artian 360, 260, dan Rp30. Walaupun penggunaan aset dalam kelompok pembeli strategis tidak memaksimalkan nilai wajar dari setiap aset secara tersendiri, penggunaan aset tersebut akan memaksimalkan nilai wajar aset sebagai suatu kelompok dalam artian Rp650. Penerapan nilai wajar dalam PSAK. Dilihat dari gambar di slide ini, dapat kita simpulkan bahwa PSAK 16 dan 19 mengenai aset tetap
PSAK 13 mengenai properti investasi, PSAK 15 dan 22 adalah mengenai kombinasi bisnis investasi, PSAK 48 dan 58 mengenai penurunan nilai, serta aset tidak lancar dimiliki untuk dijual. PSAK 14 tentang persediaan, PSAK 69 tentang agrikultur, dan PSAK 50, 71, dan 60 merupakan instrumen keuangan. Tidak terlepas dari yang namanya nilai wajar atau dalam artian selalu berkaitan erat atau berhubungan dengan PSAK nomor 68. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf.